Aceh bukan sekadar sebuah provinsi. Aceh adalah ingatan. Aceh adalah luka sejarah yang belum sepenuhnya sembuh. Dan bagi sebagian orang Aceh, kemerdekaan bukan mimpi, melainkan janji yang tertunda. Hari ini, sebuah pertanyaan kembali menguat di tengah masyarakat. Apakah Aceh akan merdeka dalam masa kepemimpinan Prabowo Subianto? Pertanyaan ini tidak lahir dari ruang kosong. Ia muncul dari akumulasi sejarah panjang. Dari konflik, perjanjian damai, ketidakpuasan, harapan, dan perubahan geopolitik yang terus bergerak. Aceh adalah wilayah yang pernah berdiri sebagai negara berdaulat, namun sejarahnya tidak pernah selesai. Memiliki hubungan diplomatik internasional, mata uang sendiri, dan kekuatan militer yang disegani di Selat Malaka. Ketika Indonesia merdeka, Aceh tidak dijajah dalam arti klasik. Aceh menyumbangkan emas, logistik, dan dukungan politik demi berdirinya Republik Indonesia. Namun, yang terjadi setelahnya adalah kekecewaan demi kekecewaan. Status istimewa yang dijanjikan tak sepenuhnya terwujud, keadilan ekonomi timpang. Sumber daya alam dieksploitasi, tetapi rakyat Aceh tetap tertinggal. Dari sinilah lahir gerakan Aceh Merdeka. Bukan sebagai pemberontakan kosong, tetapi sebagai reaksi terhadap ketidakadilan struktural. Perjanjian Helsinki membawa perdamaian, tapi apakah semua masalah sudah selesai? Tampaknya belum. Tahun 2005, dunia menyaksikan perjanjian damai Helsinki. Senjata diturunkan. Konflik bersenjata berakhir, Aceh diberi otonomi khusus, hukum syariat, dan ruang politik yang lebih luas. Namun, 20 tahun berlalu, pertanyaan mendasar tetap ada. Apakah damai berarti adil? Damai hanya menghentikan peluru, tapi tidak menghentikan ketimpangan. Dana otonomi khusus mengalir, tetapi kemiskinan tetap tinggi. Disinilah api wacana kemerdekaan tidak pernah benar-benar padam. Prabowo Subianto dan paradoks kekuasaan. Di balik kekuatan, itu tuh paradoksnya. Prabowo adalah figur yang kompleks dalam sejarah Indonesia. Ia adalah simbol negara kuat, nasionalisme keras, dan stabilitas. Namun justru karena itulah, sebagian orang Aceh melihat paradoks. Dalam sejarah dunia, banyak wilayah merdeka bukan karena pemimpin pusat lemah, tetapi karena pemimpin pusat cukup kuat untuk berani mengambil keputusan ekstrem. Prabowo memiliki kekuatan politik penuh, dukungan penuh dari elit nasional, dan posisi geopolitik yang strategis. Pertanyaannya, jika bukan di era pemimpin kuat, lalu kapan Aceh bisa menentukan nasibnya sendiri? Kemerdekaan di era modern tidak lagi lewat senjata, tapi dengan inovasi dan pengetahuan menuju masa depan yang lebih baik. Jika Aceh merdeka hari ini, itu tidak akan terjadi lewat perang. Dunia sudah berubah. Kemerdekaan modern lahir lewat tekanan internasional, referendum politik, krisis legitimasi pusat, atau kesepakatan politik besar. Aceh memiliki banyak modal, identitas sejarah yang kuat, wilayah yang jelas, masyarakat homogen, dan Yang belum ada adalah momentum politik global dan rakyat Aceh sendiri. Persatuan kita akan membawa perubahan. apakah Prabowo akan mengizinkan Aceh merdeka? Provinsi ini berjalan teman-teman. Keputusan ini akan menguji kesatuan bangsa. Secara logika nasionalisme Indonesia, jawabannya sangat kecil. Prabowo dikenal sebagai penjaga keutuhan NKRI. Namun sejarah sering melahirkan ironi. Uni Soviet runtuh di tangan pemimpin kuat. Timur Timur lepas di era militeristik. Sudan Selatan merdeka lewat tekanan internasional. Jika Aceh menjadi isu HAM global, generasi baru Aceh bangkit dengan gerakan intelektual dan legitimasi pusat goyah. Maka masa kepemimpinan Prabowo bisa menjadi era transis, bukan karena niat, tetapi karena keadaan. Masalah terbesar Aceh bukan Jakarta, tapi Aceh sendiri. Narasi kemerdekaan sering berhenti pada menyalahkan pusat. Padahal kenyataannya, Aceh belum sepenuhnya siap. Masalah internal Aceh, perpecahan elit, korupsi lokal, minim visi ekonomi, dan trauma konflik yang belum sembuh. Kemerdekaan tanpa kesiapan hanya akan mengganti penguasa, bukan nasib rakyat. Jika Aceh ingin merdeka, yang harus bangun pertama bukan senjata, tapi pendidikan dan persatuan. Kesadaran politik, ekonomi mandiri, dan persatuan rakyat. Aceh, takdir, dan waktu. Apakah Aceh akan merdeka dalam masa kepemimpinan Prabowo? Tidak ada jawaban pasti. Namun satu hal jelas, Aceh tidak pernah menyerah dalam ingatannya. Selama sejarah Aceh masih diceritakan. Selama luka belum sepenuhnya sembuh.
Selama keadilan masih terasa timpang, maka wacana kemerdekaan akan selalu hidup. Entah sebagai cita-cita, peringatan, atau takdir yang menunggu waktu. Aceh mungkin belum merdeka hari ini, tapi Aceh juga belum selesai dengan sejarahnya. Dan sejarah selalu menemukan jalannya sendiri.